Tapi gini maksudnya ini nggak tahu ya ini kayak rahasia umum atau bukan gitu ketika apalagi yang beragama Katolik gitu kan, terus biasa nyanyi di gereja, emang katanya suaranya bagus-bagus ya. apa Puji Tuhan aja ya. Apa sih? Makanya sebenarnya pernah nggak denger mitos itu? Pernah denger sih, emang kadang-kadang sering ya. Budaya Natalnya itu ya tetap mau yang beragama selain Katolik atau Kristen pun tetap masih membaur sih ya Kak ya. Misalkan tetap datang ke tempat yang merayakan Natal dan biasanya nanti gantian. Misalkan yang Muslim nanti Lebaran, kami yang Katolik atau yang Kristen pasti datang ke tempat mereka. Teman terbaik Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Selamat datang mendengar di podcast RRI Bandar Lampung. Saya Indra Julianta. Bersama dengan saya, ini ada dua orang guru dari SMP Fransiskus Tanjung Karang yang kemarin sekolahnya juga punya prestasi di Festival Lomba International Choir. Dan ini kita akan ngobrol-ngobrol sama mereka. Kebetulan juga momennya lagi momen-momen Natal gitu kan. Jadi kita akan ngebahas juga bagaimana keseruan dari Natalnya guru-guru SMP Fransiskus. Bersama saya sudah ada ini yang pertama Stefania Delia Giovanni Ernita. Yes, halo. Atau Kak Fani ya? Ya, betul. Oke, dan juga Julius Aditya Nugroho. Ya benar. Oke. Nah kemarin kan Fransiskus juara tuh ya di Surabaya, tapi sempat juga di Singapura gitu kan. Terlibat juga Kak Fani sama Kak Julius di dalam festival choir ini? Kalau aku sih memang terlibat baik di Singapura ataupun di Surabaya, begitu. Oh berarti udah ikut juga di tahun lalu ya? Iya betul. Oke. Kalau Kak Julius gimana? Ya, saya terlibatnya kebetulan di Surabayanya ini, Kak. Yang pas di Surabaya. Iya, pas di berangkat Surabaya kemarin ini. berdua. Iya berangkat. Kami berangkat. Susah nggak? Gimana ya? Ngawasin itu kan banyak ya satu tim itu kan. Iya. Klub bola aja cuma 11. Iya, benar. 30 orang ya. 30 ini. orang. Anak-anak kecil lagi. Iya. Itu gimana sih? Gimana ya? Kalau dibilang susah sih enggak begitu kan, karena mereka juga memang sudah ibaratnya apa ya, dididik ya, Iya. Pak Adit, dididik untuk bisa disiplin, baik itu disiplin waktu, kemudian mereka itu disiplin makanan pun itu mereka harus dijaga sekali begitu. Oke. Jadi mereka juga udah ini sendiri ya berarti ya? Iya, kebetulan juga kan gak hanya kami berdua nih Bapak Ibu gurunya, tetapi ada sekitar berapa ya Pak Adit? 5 ya? 6. 6. Iya. Pokoknya kami Ada pendamping Iya. itu bersama dengan pelatih itu kami berdelapan. Berdelapan kalau nggak salah. jumlah Atau total 9, ya. Berarti sekitar segitu. berapa naik bus ke Iya, sana? satu Iya, bis satu bis kami. aja. Satu bis ya. Yes. Satu bis Penuh tapi. penuh. Nah, akhirnya bisa punya prestasi dan bawa pulang medali gitu ya. Maksudnya latihannya kayak gimana sih? Kalau Fransiskus tuh rahasianya seperti apa? Duh, rahasianya apa gimana? nih ya? Ya kalau rahasianya bener kayak yang tadi anak-anak bilang itu sekitar latihan itu hampir, kalau yang ini Surabaya ini hampir 1 tahun ya Bu Fani Iya, ya? hampir 1 tahun. Iya. Oh gitu. Selama itu ya? Selama itu Iya. hampir tiap bulan itu bisa berapa kali mereka? 3 sampai 2 sampai 3. Iya, 2 sampai 3 kalian ya. Satu bulan itu selama 1 tahun. Makanya ketika di Surabaya ini bisa mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal. Iya, luar biasa. Karena emang pelatihannya juga sesuai ya. Iya, benar. Nah, di situ tuh lawannya siapa aja? Apakah cuma dari SMP juga yang lain gitu atau dari choir-choir? Kan itu kan internasional katanya. Iya. Itu siapa aja lawannya kemarin? Kalau untuk lawan sih dari SMP sih SMP, kebanyakan, karena kan kita ngambil kategorinya teenagers gitu. Oke, tapi seluruh dunia. Ya internasional Internasional itu. ya. Kemudian juga apa ya? Yang tadi sih dibilangin sama anak-anak tadi juga, kalau apa? Tidak hanya satu kategori teenager saja, tetapi banyak kategori. Kan dan puji Tuhannya kita kemarin masuk di Grand Prix-nya Iya, yang makanya semuanya kami diadu itu ya. Yes, menjadi salah satu finalis Grand Prix begitu. Oke, setelah dari kategori kategori kemudian
digabung lagi. Diadu lagi. Yes. Oke. Tapi gini maksudnya ini nggak tahu ya ini kayak rahasia umum atau bukan gitu ketika apalagi yang beragama Katolik gitu kan, terus biasa nyanyi di gereja, emang katanya suaranya bagus-bagus ya. apa Puji hubungan- Tuhan iya, aja ya. iya, apa sih? Makanya sebenarnya Pernah nggak denger mitos itu? pernah denger sih, emang kadang-kadang sering ya. Kenapa orang gitu tuh biasanya suaranya bagus-bagus sebenarnya ya. Itu gimana sih? Bingung juga ya sebenarnya bagus dari ya mungkin karena emang kami ibadahnya kan sering banyak bernyanyinya ya Kak ya. Jadi dari kecil emang ya sering bernyanyi mungkin ya. Jadi mungkin sampai besar pun sudah terbiasa bernyanyi mungkin itu sih ya. Karena ya terbiasa itu mungkin sih Kak. Oke. Sebenarnya. Karena emang dari kecil Iya. kan sekolah minggu apa segala Iya macam. benar. Disuruh nyanyi terus kan. Bahkan di gerejanya pun setiap ibadahnya pasti selalu bernyanyi kan. Sambil bernyanyi Iya. juga. Oke. Iya makanya. Suaranya bagus-bagus banget gitu. Karena kan apa ya momen-momen Natal juga sebentar lagi gitu ya. Iya. Terus juga itu tadi Kak Fani juga sempat ngomong bahwa mereka juga emang udah disiplin. Nah ini juga salah satu mitos juga nih bahwa orang Katolik nih katanya emang disiplin juga ya. Bersih, ya kan? Itu bener atau apa tuh? Atau mitos atau emang kenapa gitu? Sampai akhirnya orang-orang punya kepercayaan seperti itu gitu. Kayak ada stereotip seperti itu. Gimana Kak Julius? Kalau menurut saya sih ya emang sebenarnya ya disiplin itu paling utama sih sebenarnya nggak cuman di agama Katolik mungkin ya kayak Iya. tapi emang lebih kami di sekolah contohnya di sekolah itu emang yang paling utama adalah tentang kedisiplinan itu yang paling diutamakan apalagi tentang abis itu yang kedua tentang sikap itu yang paling utama bagaimana karena kan sikap itu sebenarnya sulit dibentuk ya kayak kalau bukan emang dari diri mereka sendiri itu emang sulit tapi yang paling utama di tempat kami itu adalah bagaimana kedisiplinan itu dari awal harus dibentuk itu yang paling utama sih. Ya karena kan ada beberapa yayasan atau lembaga yang kebetulan berafiliasi sama agama Katolik gitu kan kayak rumah sakit atau apa itu biasanya itu kan kayak gitu campuran wah bersih ya kan disiplin. Kalau jenguk nggak boleh rame-rame. Iya nggak sih? Ada kalau udah jam besok kayak habis diusir. Pengalaman ya Pak. Iya, tapi itu kan yang akhirnya bikin kita mau berobat ke situ gitu kan. Tapi gitu juga di sekolahnya pun juga iklimnya seperti itu. Iya kalau di sekolah kami ya seperti itu ya Bu Fani coba bisa menjelaskan. Ya memang kedisiplinan itu menjadi salah satu karakter yang ada di sekolah kami gitu sih. Nah, ini ngomongin tentang kedisiplinan, mau ditarik nih sama lifestyle anak-anak zaman sekarang nih. Iya. Apalagi kayak Julius sama Kak Fani juga kan guru ya. Iya. Tapi apa ya kalau aku kan ya sering juga berhubungan sama banyak di sini penyiar-penyiar masih sekolah atau apa gitu kan kadang suka kayak gap kita tuh nggak jauh-jauh banget gitu tapi kok gayanya udah jauh ya. kok kayak gini anak-anak Gen Z ini kok kayak begini gitu ya. Sering juga nggak sih Kak Julius atau Kak Fani ketika di sekolah gitu ngalamin kok kayak gini gitu anak-anaknya apa sih maksudnya kayak lifestyle mereka tuh hampir sama gitu kayak suka inilah, suka murung lah atau apalah, begadang lah apa segala macam kayak gitu ditemuin nggak kalau di sekolah? Kalau menurut saya sih ya pasti ditemukan ya Kak ya. Apalagi mengikuti anak-anak zaman sekarang ini emang beda banget sih dengan lifestyle itu. Asli beda banget. Kadang kita menyesuaikannya juga susah ya Bapak Ibu gurunya nih harus menyesuaikan ke mereka. Kalau mengikuti zamannya kita ya emang nggak bisa udahan ya. Jadi kita yang harus beradaptasi sama mereka emang. Mungkin itu sih. Tapi tetap disiplinnya tetap segitu. Tetap harus paling utama sih kalau itu. Harus dijaga itu. Nggak bisa ngikutin mereka nya. Nanti malah ikutan melenceng. Kalau mereka melenceng ya kita Nyimpang nanti harus kita. apapun tetap harus diutamakan kedisiplinannya sih. Disiplin. Oke. Nah ini juga lagi jadi salah satu bahasan yang banyak diperbincangkan gitu. Apalagi kita lagi momen-momen Natal nih gitu kan. Tentang moderasi beragama gitu ya. Tentang anak-anak muda sekarang yang memang apa ya bisa dibilang kayak kita jauh lebih toleran ya sekarang kan sama siapapun atau gimana pun. Nah kalau misalnya Kak Yuli sendiri budaya Natalannya biasanya kayak gimana sih Kak kalau misalnya di rumah gitu? Oke, kalau biasanya kalau di tempat saya sih budaya Natalnya itu ya tetap mau yang beragama selain Katolik atau Kristen pun tetap masih membaur sih ya Kak ya. Misalkan tetap datang ke tempat yang merayakan Natal dan biasanya nanti gantian. Misalkan yang Muslim nanti Lebaran, kami yang Katolik atau yang Kristen pasti
datang ke tempat mereka. Oh gitu. Oh itu masih sering terjadi ya? Kalau tempat saya masih Oke. Kak. Di mana tuh? Di Pringsewu. Di Pringsewu ya. Oh, Bahkan biasanya di Pringsewu itu uniknya itu kalau mau Natalan biasanya Muslim nih ngasih apa ya? Kayak nasi kotak gitu Kak. Nanti Oh, gitu. iya masih kayak gitu. Nanti gantian kami yang mereka yang lebaran nanti hamin seminggu kami balas ngasih ke mereka. Oke. Iya. Berarti kalau di Pringsewu ke Gua Maria ya? Iya benar. Bener. Rame tuh nanti ya? Nanti biasanya rame sih. Oke. Kalau Kak Fani gimana? Budaya Natal seperti apa yang biasanya Kalau dirayain? tidak jauh beda dengan Pak Adit, sebenarnya sama. Emang tetangga? Enggak sih. Aku nggak jauh beda, kirain tetangga. Enggak. Tapi memang tidak jauh beda karena kebetulan kan memang rumah saya tuh di Kedaton belakang Pasar Koga tuh, dan itu seperti itu juga sama. Mereka yang berbeda keyakinan itu datang silaturahmi juga. Begitu juga dengan kita sama datang gitu. Oke, jadi nggak ada masalah ya sebenarnya. Puji Tuhan nggak ada masalah Iya, sih. ketika Natalan ternyata banyak juga teman-teman yang Iya, akhirnya banyak. ikut ikut bersilaturahmi lah gitu ya. Oke. Nah, terus juga kalau misalnya Natalan kan identik sama hujan tuh ya. Pasti sih. Ya aku mau biasa ya. nanya nih. Kenapa sih katanya malam Natal tuh pasti hujan? Iya gak sih? Iya, bener. Itu percaya apa gak percaya? Itu gimana tuh Mas? Iya, Kalau juga Kak ya. Julius? Kalau gimananya? Gimana? Enggak tahu Bingung juga ya. Tapi emang setiap pasti kalau malam Natal kami gereja itu biasanya sih ya. Heeh. Kalau itu biasanya seringnya pasti hujan. Kamu Ya juga kan? bingung, bahkan mau berangkat gereja aja bingung kadang-kadang ya. Kenapa kok pasti selalu hujan? Iya, Itu itu, sih. itu bener kan tapi ya mitosnya. Iya sih, bener ini ya. Kalau dipikirin ya kan. Bingung juga. Mungkin gak ada salju ya kalau di Iya, mungkin ya. Kalau di luar mungkin salju mereka ya. gitu Di kan. sini hujan. Oke, tapi kalau kayak Julius sendiri prosesi Natalannya seperti apa? Biasanya pagi ngapain atau apa, atau Hamin 1 juga udah mulai ada apa sih namanya kesibukan atau apa, biasanya gimana? Oke, biasanya sih mulai sibuk itu kalau Natal kami pasti H-1 Kak. Biasanya H-1 itu kami malamnya itu sudah sibuk ke gereja. Oke. Nah paginya biasanya juga kalau emang itu biasanya ke gereja juga kami. Nah baru pulang gereja itu baru kami biasanya Jam open berapa house tuh ya. kalau pulang tuh? Kalau malam Natal itu biasanya kalau saya di Pringsewu itu besok ini jam 9 Kak. Jam 9 malam. Oke. Paling selesai sekitar jam 11:30 12. Ya, biasanya sebentar dong ya. Pagi Iya. langsung gereja Nah, lagi. biasanya kalau itu pagi kami gereja lagi sekitar jam 6 pagi. Ya, berarti pulang paling nggak jam 8-an baru kami open house di rumah untuk nyambut nanti kalau ada tamu atau teman-teman yang mau datang ke rumah. Oke. Masih ke gereja lagi nggak sorenya gitu? Udah, Oh, dua kali aja kan. Dua kali aja. Kalau Kak Fani gimana Kak? Kalau aku sih biasanya Hamin 3 hari itu nyekar. Oke. Kami nyekar keluarga ke tempat opa oma begitu. Kemudian setelah itu sama kegiatannya seperti Pak Adit. Kami ke gereja begitu kan. Setelah itu kami open house. Tapi biasanya kami open house-nya itu sudah siang. Karena kalau pagi itu kami datang dulu ke tempat saudara-saudara yang lebih tua dulu. Oh, begitu. oke. Oh, jadi Kak Fani ini ya. Ya. Sowan ke yang Iya. senior-senior dulu. Bener. Oke. Nah, kadang-kadang budaya-budaya Natal yang kita lihat apalagi nonton di film kan Hollywood gitu-gitu kan, ada pohon pohon Natal kayak gitu, ada Sinterklas, ada kado segala macem gitu. Itu kalian terapin juga gak sih di Apa sih terapin ya? Iya, maksudnya dalam apa ya, merayakan atau menselebrasikan Natal tuh kalian ini juga nggak biasa di rumah itu? Kalau aku sih aku terapin ya. Jadi kalau di rumah itu kan memang kalau Natal itu identik banget dengan pohon Natal. Nah, kalau kami di rumah itu biasanya pakai gua Natal tuh. Oh, ada guanya juga. Yes, jadi dibuatnya itu kalau papa saya ngajarin waktu itu memang sih sempat. Jadi dari kertas semen begitu, setelah itu dibuat-buatlah pokoknya. Wah, keren. Nah itu saya biasanya bilang sama mama saya gitu kan, saya bilang kayaknya kita buat kado-kadoan enak nih gitu kan. Walaupun kado-kadoannya itu kayak makanan kecil-kecilan lah ya gitu kan. Biasanya kan kalau misalkan Natalan gitu yang datang gitu kan anak-anak kecil tuh senang-senang gitu kan, sampai dibuat semacam apa ya, lotre. Oh, oke. Nah, Jadi itu mereka dapat apa? Aku seneng banget. gitu. Kenapa? Karena kalau aku buat lotre itu aku lebih banyakin ke
coba tahun depan ya. Lebih banyak kitanya ya Bu ya. Iya, Coba jadi tahun mereka depan nggak akan ya. dapet ya. Gak mau rugi deh ya. Jebakan aja ya. Iya gitu kan, terus ada yang dapet gitu kan, udah kalau dapet ya udah Oh, tapi seru tuh pasti ya, kumpul ya kan, Iya, dengan gitu. suasana hujannya gerimis di luar ya kan. Iya. Dan itu kayak hangat banget ya pasti ya. Oke, kalau Kak Yulis gimana biasanya? Hampir sama sih kalau pohon Natal. Ada pohon Natal? Pohon Natal kayaknya wajib sih ya. Kayaknya kalau Iya. kalau nggak ada pohon Natal tuh ada yang kurang sih Kak. Iya, Paling utama biasanya pohon Natal. Oke. Kalau saya biasanya kalau lagi mood buat gua. Oh, buat juga. Iya, buat juga. Cuma biasanya paling utama hanya pohon Natal itu sih. Natal, Iya. oke. Harapan Natal tahun ini apa kira-kira Kak Yulis? Harapan Natal kalau dari saya sih semoga Natal ini membawa sukacita dan membawa damai untuk kita semua lah ya Kak. Bukan hanya untuk yang merayakan tapi untuk semua orang yang ada di dunia ini sih harapan saya. Kalau Kak Fani? Kalau aku sih semoga Natal tahun ini membawa kebahagiaan. Nggak ada spesifik hadiah apa yang pengen di Kalau pengennya sih banyak ya. Tapi yang ngasih ini ya. Iya. Oke. Itu tadi yang penting bisa kumpul-kumpul ya kan. Iya, Itu paling betul. penting. Itu paling penting. Tapi pasti ya balik ke rumah masing-masing dan akhirnya itu Iya. tadi ngerayain Natal bareng-bareng keluarga ya. Oke, pernah nggak Natalan sendirian gitu? Kok sendirian kayaknya belum Belum pernah ya? sih. Yang kayak di tempat mana lagi kebetulan lagi nggak bisa pulang atau kayak gimana gitu. Pernah nggak Kak Fani? Saya sih belum. Belum ya. Belum pernah sih. Belum Kak. pernah. Kayaknya sedih banget sih ya kalau Natal sendirian ya kan. tiba-tiba kan lagi. Sedih banget kayaknya ya. Tapi pas Covid tuh gimana tuh? Pas Covid Iya sih pas Covid ya emang beda banget sih ya karena Iya. harus online. Di rumah aja Di gitu rumah kan. aja ke Gerejanya gerejanya juga pun online. online Iya, jadi ya tetap online. beda sih Kak. Emang sedih sih tuh waktu Covid ya. jangan terulang lagi ya. Udah Cukup ya, kapok ya. cukup. Oke, terima kasih berarti buat Kak Stefania Delia, Giovanni Ernita dan juga Julius Aditya Nugroho Iya. selaku dari guru SMP Fransiskus Tanjung Karang. Terima kasih udah mendidik anak-anak itu ya kan sampai berprestasi. Titip ya. Siap. Generasi masa depan di pundak kalian nih kan tetap harus diajarin disiplin. Siap. Oke, dan selamat Natal buat Selamat kalian Natal, terima berdua. kasih. Terima Ya. kasih. Dan itu dia tadi teman Pro 2 dan mendengar podcast RRI Bandar Lampung, obrolan kita. Kalau misalnya pengen tahu tentang obrolan-obrolan seru lainnya, kamu bisa langsung download aja di RRI Digital ya untuk bisa dengerin semua konten kita, dan jangan lupa subscribe YouTube kita di RRI Bandar Lampung. Indra Julianta pamit. Bye bye. Bye bye. Teman terbaik Kak Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.